Selamat datang di Ngobrol Santuy bareng Gimor di Morla. Ya, oke teman-teman. Jadi Ngobrol Santuy ini termasuk program baru kami, khususnya Bidel DKV, desain komunikasi visual. Yang tugasnya ya gini nih, buat konten. Jadi ini termasuk konten terbaru kita. Dan ngomong-ngomong tentang kebidilan, dan juga udah ada yang tanya kebidilan itu apa. Jadi kita udah menghadirkan bidel umum Andika. Bidel tinggi. Katanya bidel tinggi. Oke, masuk ke pertanyaan pertama dari @saattesang _ dan @angelus_zaluku1. Namanya susah banget. Parah. Ya, pertanyaan kayak tadi, bidel itu apa sih Kak? Coba Andika, jelasin. Jadi ini bukan secara spesifik atau secara KBBI atau semacamnya ya. Tapi kalau bagi kita semua di sini, bidelan itu ya hampir sama lah kayak teman-teman semua di sekolah yang teman-teman yang ikuti kayak OSIS, terus MPK dan organisasi semacam-macam lainnya yang ada di sekolah lah. Ya tentunya fungsinya ya sama lah kayak teman-teman yang ada di sekolah dan lain-lain. Fungsinya ya semacam bagian-bagian atau bidang-bidang yang mengurusi yang ada di komunitas itu ya benar. Jadi kayak contohnya Bidel DKV, desain komunikasi visual, yang ngurusinnya tentang desain komunikasi dan program-program yang menciptakan kreativitas kita, konten-konten strategi. Terus ada Bidel ayam, ngurusin ayam, terus ada ikan juga. Jadi dapur juga, ngurusinnya dapur. Di koperasi juga ada, ngurusinnya koperasi. Prosesnya gimana sih? Sistem kebidalannya itu gimana? Sistem kebidalan ya di Uniorat itu sebenarnya sistem kebidalannya ya sama kayak OSIS, MPK, Pramuka. Bidal umum sebagai bukan pemimpin tertinggi ya, sebagai koordinator dari semua bidang. Ya, dari semua bidang. Mengkoordinir atau mengayomi lah teman-teman yang ada di bawah kebidalan masing-masing. Jadi saya bidang umum itu ya tugasnya mengawasi dan mengkoordinir sambil mengayomi, mengajak teman-teman untuk melakukan pekerjaan kebidalannya agar berjalan dengan optimal. Itu sistematisnya kalau bisa diperkirakan. Terus itu dibagi untuk bidang-bidangnya ya semacam pengurusan bidang-bidang tertentu. Jadi ada beberapa bidang diurusi oleh bidang ini. Kayak yang sudah saya sebutkan dan yang disebutkan DKV, dapur, ayam dan lain-lain. Banyak. Itu untuk sistematisnya. Dan setiap bidang itu juga ada koordinatornya. Jadi semisal bidang DKV nih, koordinatornya aku, anggotanya Morla. Itu juga ada bidang dapur, ada 5 anggota dan 1 koordinatornya, Ferdinand. Terus juga kayak bidang ayam, koordinatornya ada Dedi. Jadi gitu. Nah, untuk sistematisnya seperti itu. Jadi dibagi dengan koordinator, dengan anggotanya. Jadi bekerja sama supaya kebidalan itu berjalan dengan optimal. Ya. Jadi totalitas di bidang itu. Lalu sekarang pertanyaan untuk Andika ya. Gimana sih, ini kan baru pertama kali kepilih jadi bidung nih, bidang umum. Gimana perasaan pertama kali dipilih jadi bidung? Itu gimana? Kalau diurutkan ya dari beberapa rangkaian hingga sampai saat ini, sebenarnya kita kan ganti direktur nih kan kita ganti direktur yang sebelumnya Romo Rukmono jadi Romo Wahyu sekarang OMI. Kalau di zaman Romo Rukmono dulu itu berdasarkan sistem voting. Jadi ya teman-teman anggapannya yang baik ini ya teman-teman bebas memilih. Jadi yang suaranya terbanyak dan
biasanya orang-orang tuh yang bagus-bagus gitu ya, yang bangun pagi, terus disiplin, serta bertanggung jawab sekali. Tapi di zaman Romo Wahyu ini berbeda lah dengan zaman Romo Rukmono. Dipilih langsung dengan koordinasi Sosius bersama dengan direktur untuk menunjuk langsung si bidal umum ini, dan terpilihlah saya. Nah, perasaan Awalnya ya gimana ya, itu ada kemarin kita pakai ini ya, namanya proyektor di atas tuh, atas bidal umum, terus di scroll ke bawah. Nah, aku udah lihat kan nama aku Andika, udah gimana pasti susah nih kayaknya. Habis itu di scroll lah naik ke atas, bidal umum Andika. Ya awalnya saya kaget ya kan, kaget kalau harusnya bukan saya loh, saya merasa kalau saya nggak pantas. Teman-teman di sini tahu lah bagaimana kepribadian saya, karena sudah tinggal udah lama sekali kan di sini bersama-sama. Awalnya kaget dan merasa tidak pantas, bahkan tidak layak dan pantasnya. Tapi cerita memang berkata lain gitu ya. Takdir berkata lain dan ternyata terpilih jadi bidal umum. Gimana? Berarti ada keraguan-keraguan, ada gejolak-gejolak yang berpikiran kayaknya aku nggak mungkin, kayaknya aku nggak bisa di sini. Terus apa sih kira-kira yang memperkuat Andika ini bisa terus berjuang? Iya, terus berjuang berjalan. Ya awalnya pertama ya insecure, ya pasti insecure. Kayak zaman-zaman anak sekarang ini ngomongnya pasti insecure. Gak ada lagi namanya nggak percaya diri tuh. Udah bukan kamu sekarang. Insecure karena saya anggap bahwa teman-teman yang lain ada yang lebih pantas daripada saya untuk menjadi seorang bidal umum. Namun saya banyak bercerita bersama frater top yang saat ini top orientasi pastoralnya ada di Uniorat, bercerita dengan Romo dan beberapa mantan bidung yang sudah merasakan bagaimana jadi seorang bidung. Ya, mereka berkata begini, ya harusnya ini kamu menjadikan kesempatan bagi kamu untuk mengembangkan diri, terus supaya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan bagaimana cara kamu mengayomi komunitas, mengayomi teman-teman dengan cara saya sendiri, dengan cara kamu sendiri. Jadi intinya mereka bercerita tentang pengalaman mereka sendiri, terus membagikannya kepada saya. Ya, saya rasa sedikit meringankan beban pikiran saya yang awalnya saya pikir bidal umum itu mungkin sebuah beban kalau dijalankan. Ya puji Tuhan dengan bantuan teman-teman saya rasa ya mampu untuk menjalani bidalan ini. Bahkan setelah dilantik hari Senin kemarin ya, saya sudah bukan pasrah ya, tapi sudah siap dan harus saya lakukan. Ini sudah jadi tanggung jawab dan untuk kepercayaan orang lain pada saya. Ya, pikir seperti itu dan teman-teman sudah menyarankan saya banyak hal untuk dilakukan. Gitu. Dan juga ada mungkin satu hal. Jadi setelah kita dipilih menjadi kebidalan, jadi kita itu nggak langsung terjun ke bidalan itu loh, nggak asal langsung mengerjakan apa tugas yang di bidalan itu, tapi kita juga dikasih semacam bekal gitu ya. Jadi itu kita ada rekoleksi dulu. Jadi bagaimana kita bisa harus profesional dan mempunyai jiwa melayani tapi profesional gitu. Toh ibaratnya kayak gini, bidal umum nggak digaji, bidal dapur yang tiap hari ngurusin dapur, kadang bantu ibu dapur, itu juga nggak digaji gitu kan. Jadi tapi itu perlu profesionalitas dan jiwa melayani gitu. Bagaimana kita bisa ikhlas. Kalau kita menjalankannya dengan tidak ikhlas, pastinya kerjanya juga nggak akan optimal gitu pasti. Nah, rekoleksi kemarin itu benar-benar kayak apa ya? Itu benar-benar bekal banget buat kita ya. Jadi kita tuh jadi di setiap kebidalannya, kita jadi punya rasa memiliki kebidalan itu gitu loh. Ada effortnya. Kita saya di DKV ini berarti saya harus berjuang benar-benar untuk supaya kebidalan saya ini bisa tambah berkembang dan maju. Jadi gitu tuh benar-benar bekal yang baik ya untuk kita ya. Terus kita juga dimantapkan dengan waktu misa komunitas, kita dilantik di kebidalan kita masing-masing gitu. Jadi benar-benar itu menambah semangat kita banget ya, menambah semangat kita dan berharap banget Uniorat bisa semakin terkenal dan semakin berkembang tentunya. Gitu. Supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mengenal OMI dengan visi, dengan pandangan yang baik lah untuk
selain rekoleksi kita nih juga diberikan sebuah catatan nih dari video sebelumnya tentang ini apa namanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Benar. Jadi kebidanan yang menjabat sebelumnya itu bisa ngasih saran. Nah, apa sih yang harus diperbaiki nantinya, apa sih yang masih kurang. Jadi kita bisa bertukar ide, bertukar informasi supaya masing-masing kebidanan itu benar-benar berkembang gitu loh. Benar berkembang dan ya sebisa mungkin maksimalkan mungkin supaya komunitas ini kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Terus ada yang tanya nih dari suster, kayaknya suster nih, @chris.ssi. Nah, suster ditanya, biasanya ada evaluasi rutin nggak nih terkait bidal yang bertanggung jawab di bidang masing-masing? Gimana Dika? Evaluasi rutin setiap minggu itu untuk komunitas kita Uniwarno MI. Jadi setiap minggu ya seperti yang ditanyakan ya benar kami melakukan evaluasi komunitas supaya hal-hal yang dilakukan sebelumnya pada minggu-minggu sebelumnya dilakukan lebih baik lagi pada minggu selanjutnya. Jadi mungkin nggak disampaikan secara bidel atau masing-masing bidel menyampaikannya secara langsung ya, tapi lebih ke kesadaran diri sendiri, benar kata Morla, kepekaan anggota komunitas untuk mau memberi saran memberi kritik, memberi sugesti, banyaklah dukungan support dalam evaluasi komunitas. Jadi nggak selamanya evaluasi komunitas itu menilai sesuatu yang salah. Kadang-kadang memberikan sebuah saran yang benar-benar mampu untuk mengembangkan komunitas ini. Jadi pikir oh iya ya betul juga sarannya. Kayak aku harus lakuin ini nih besok nih. Terima kasih ya udah ngasih saran. Terus itu juga nggak cuma saran dan kritik, juga di evaluasi kita ini ya. Kita juga sering banget masing-masing dari kita, semisal nih minggu ini kita nge-evaluasi, terus kok minggu depannya itu berjalan dengan baik, kita pasti selalu kasih apresiasi. Jadi bareng-bareng kayak terima kasih untuk teman-teman, saya mengapresiasi karena seminggu ini kita sudah menjalankan evaluasi minggu yang lalu dengan baik. Itu pasti kita selalu mengapresiasi. Biar apa ya, kita juga biar tambah semangat juga melakukan yang terbaik gitu. Jadi gitu. Tambahan motivasi. Nah, paling penting apresiasi, energi positif ya. Benar, energi positif tuh benar-benar kayak berguna banget gitu loh. Semakin semangat gitu. Oke, lagi nih lagi ya. Terus ada yang pertanyaan ketiganya dari @karolus.id. Apakah di junior Omi ada olahraga basket, Adika? Kalau untuk olahraga, ya ada lah. Semua di sini orang-orangnya jago olahraga, bukan jago ya, tapi mencintai olahraga, menyukai olahraga. Saya juga senang basket, Hergi juga senang basket, Morla juga senang basket. Jadi di sini segala sesuatu olahraga itu ada, namun tidak diwajibkan. Jadi semacam kesadaran diri sendiri aja untuk mengembangkan potensi. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ada mingguan kita sering main basket tuh di lapangan. Itu karena kita mau menjaga tubuh, menjaga potensi kita, mengembangkan potensi kita supaya lebih baik lagi. Kalau untuk olahraga basket ada, voli ada, bola ada, pingpong mau dibeli. Dewe nih. Jadi cepat-cepat masukin neurat. Saya bisa berolahraga bersama-sama. Kalau kalian tangkis juga ada ya. Tangkis ada. Jadi apa-apa aja di sini. Cuman ya itu memang. Jadi untuk olahraga di sini ya tentunya bukan sebagai fokus. Tapi fokusnya ya tetap meniti panggilan di sini dong. Jadi olahraga itu benar-benar kayak ya memang ada jam olahraga, kita sebisa mungkin menjaga kesehatan kita. Ya itu dia. Untuk ketersediaan olahraga adalah olahraga umum, renang juga ada, futsal juga ada juga bisa. Jadi banyak. Jadi nggak usah khawatir olahraganya apa aja. Jadi benar-benar banyak deh. Mau minta apa juga mau minta bola apa kasih. Gampang. Tinggal kasih proposal. Jadi tinggal kasih proposal. Olahraga juga jadi
penyemangat kita untuk meniti panggilan di sini. Jadi nggak selama-lamanya kita terbeban dengan olahraga. Kadang dari olahraga itu juga kita kayak ngelatih kerjasama kita, terus mempererat hubungan kita satu sama lain gitu. Jadi kita nggak mengejar potensi pribadi, tapi lebih ke komunitas gitu ya. Oke, terus ngomong-ngomong tentang kebijakan juga nih. Fungsi dari kebijakan kita di dalam panggilan kita itu apa sih? Kira-kira keuntungan apa yang bisa didapat ketika kita menjabat kebijakan tertentu untuk panggilan kita? Silakan Alika. Ya, bagi pendapatku pribadi ya, kebidelan di komunitas, apalagi di Junior PM ini sangat positif lah bagi kita semua. Untuk pertama-tama, for your information semua ya, di kebidelan di Junior ini, semua anggota komunitas itu mendapat kebidelan. Bahkan teman-teman ada yang bisa dapat 2 kebidelan. Jadi ada rasa diberi kepercayaan untuk menjabat, untuk memegang, untuk mengawasi suatu pekerjaan tertentu. Jadi saya rasa kalau untuk meniti panggilan, saya rasa bentuk kepercayaan yang diberikan seorang pemimpin kepada anggotanya itu harusnya jadi motivasi bagi mereka untuk lebih bekerja keras. Itu untuk meniti panggilan kita diberi kepercayaan. Bagaimana sih kita harus melakukannya? Apa kita bertele-tele? Apa kita bermalas-malasan? Tentu setiap kita menerima panggilan dari Tuhan memberi kita panggilannya. Masa kita harus membiarkannya hilang begitu saja? Kita biarkan diri kita larut dalam pergaulan bebas, dalam pergaulan yang tidak sehat pokoknya. Jadi secara tidak langsung ini sama, Romo direktur memberi kepercayaan kepada kita, Tuhan memberikan kepercayaan berupa panggilan kepada kita. Itu semuanya diberikan agar kita mampu menjalani sesuatu itu dengan bentuk kepercayaan dari orang lain sebagai motivasinya. Terus di kebidelan ya, kan kebidelan itu nggak cuma 1 orang kan, namanya juga kebidelan. Lebih dari 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bahkan ada yang 5 orang di sini. Jadi bagaimana kita bekerja sama dalam meniti panggilan itu kita perlihatkan dalam kebidelan. Jadi walaupun kita kadang-kadang ada perkelahian ya, berbeda pendapat, perseteruan, namun perseteruan itu membangun relasi yang lebih dekat lagi kepada teman-teman yang menjalankan kebidelannya. Dan ini untuk bagi saya sendiri ya, dan bagi teman-teman tentunya juga baik, itu menjadi latihan bagi kita, karena nanti sebagai oblat masa depan asik, oblat masa depan gila, masa depan OMI, itu kita pasti nggak akan bekerja sendirian. Kita ditempatkan dengan orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda kepribadian, dan bagaimana cara kita memahami mereka. Jadi tidak selamanya kita bekerja dalam satu tim itu baik-baik aja, nggak mungkin 100% pasti ada, sudah 90% pasti ada gejolak, ada perseteruan antar anggotanya. Jadi kita nanti oblat masa depan, OMI masa depan, baik kita diutus di Indonesia sendiri, di luar negeri sendiri, itu pasti ditempatkan bersama-sama, nggak mungkin ada 1 orang. Biarpun 1 orang itu pasti dalam distriknya itu pasti dikumpulkan jadi 1 supaya bisa membahas distriknya lebih baik lagi. Jadi pekerjaan yang bersama-sama itu sebagai latihan untuk kita nantinya sebagai romo, buder, dan perator pun nanti bekerja sama di sekolah tingkat atasnya tinggi. Saya rasa itu kebidelan banyak sih manfaatnya. Kalau disebutkan satu-satu mungkin video ini bisa 5 jam atau sampai pagi mungkin. Banyak. Terus juga Romo selalu ngasih pesan kalau kita itu harus bekerja sebagai tim, bukan dalam tim. Karena kalau di dalam tim itu kita lebih condong ke pribadi, kita ngerjain sesuatu itu pribadi. Kadang lupa sama teman, kita selalu berpikir bahwa kita bisa ngerjain sendiri. Udah kita ngerjain sendiri deh. Ya mungkin memang kita bisa ngerjain sendiri, tapi nggak gitu konsepnya gitu ya. Jadi harus memang sama-sama, kita bangun sama-sama, jadi nggak boleh sendiri-sendiri. Dan kenapa bekerja sebagai tim? Jadi kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Terus juga kebijakan ini dipilih oleh Romo dan Sosius tentu saja karena
Romo dan Sosis itu melihat kayak potensi dan talenta kita. Jadi lewat kegiatan ini juga kita bisa semacam mengimprovisasi diri kita. Benar. Betul banget kan? Jadi di samping juniorat yang semakin berkembang, kita juga bisa berkembang juga gitu. Jadi Romo juga selalu pesan kebijakan ini tuh jangan dibuat sebagai suatu beban ataupun apapun, tapi selalu anggaplah tugas ini sebagai tugas perutusan kita. Walaupun kita masih di juniorat, masih di taraf pendidikan, belum menjadi seorang imam ataupun leader ataupun frater yang ibaratnya udah tinggi itu. Di juniorat ini kita juga kebijakan ini sebagai tugas perutusan kita gitu. Jadi benar-benar kita semacam ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin harus memberikan yang terbaik gitu sih. Oke, ya mungkin ini dulu ya Dik yang bisa mungkin kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada juga yang pengen masih penasaran tentang kebijakan, tentang gimana-gimananya. Mungkin bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Maka dari itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Jadi kita bisa buat part 2-nya. Dan mungkin dari teman-teman ada juga yang usul buat konten apa gitu tentang juniorat, entah keseharian juniorat atau kegiatan juniorat apapun itu, mungkin bisa usul di kolom komentar biar kita bisa buatin videonya. Atau chat atau DM langsung di DM langsung di- Instagram. betul juga. Kita minta nomor WhatsApp kakak-kakak di sini. Aduh, ada. Boleh. Ada ini, ada ini, ada Terus ini. juga jangan lupa Instagram kita harus di follow, Kalau dulu baru DM. baru DM. Jadi biar kita bersama-sama menyembuhkan junior AMI. Oke, ya mungkin boleh Itu dulu ya. itu dulu teman-teman yang bisa kami sampaikan bersama Andika di obrolan santuy ini. Mungkin itu aja.